Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham IPO KSIX atau KASIX yang akan listing dalam waktu dekat ini. Jadi ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai KASIX. Pertama, menganalisa background perusahaan dan tujuan IPO-nya, lalu menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwriter, dan yang terakhir kesimpulan. Kita masuk dari profil perseroan. PT Kentanix Group adalah perusahaan pengembang terkemuka di Indonesia yang telah membangun berbagai proyek perumahan, mulai dari hunian bersubsidi sampai dengan hunian dengan segmen pasar menengah. Didirikan sejak tahun 1980, jadi sudah lama pengalaman perseroan. PT Kentanix Group telah memiliki pengalaman selama 4 dekade dalam industri properti. Perusahaan berfokus dalam hal menciptakan hunian berkualitas ramah lingkungan dengan tetap berorientasi kepada dinamika kebutuhan dan kemampuan pasar. Proyek-proyek hunian yang dikembangkan tersebar di berbagai area strategis penyangga yang ditunjang dengan kemudahan terhadap akses transportasi serta kelengkapan fasilitas. Oleh sebab itu, perseroan membangun 3 proyek strategis yang didevelop oleh perseroan, yaitu di area Bogor, ada Villa Bogor Indah, lalu di Cilengsi ini ada Grand Nusa Indah Cilengsi, lalu di Serang ini ada Taman Krakatau dan Gria Taman Sari. Untuk di Cilengsi di sini ada Grand Nusa Indah Cilengsi. Nah, untuk detailnya Sobat Cuan bisa pause dan baca di slide ini. Lalu ada juga di Grand Nusa Digana, lalu ada Permata Nusa Indah Situsari. Lalu untuk di Bogor di sini contohnya ada proyek Villa Bogor Indah. Mungkin teman-teman ada yang tinggal di sini. Mungkin bisa isi di chat kolom komentar bagaimana pengalamannya dari developer KASIX ini. Di Serang di sini ada Taman Krakatau. Lalu untuk pendapatannya pastinya berhubung ini adalah segmen real estate, jadi pendapatan terbesar dari penjualan rumah hunian 124 miliar dan sisanya dari pendapatan wahana air paling tidak hanya menyumbang 1% saja. Lalu untuk pendapatan terbesarnya itu dari proyek yang ada penjualan di Cilengsi. Totalnya itu kalau penjualan rumahnya ada 189 rumah, total pendapatan 124 miliar. Ini masih semester 1 2024. Dan proyek selanjutnya itu ada di Perumahan Babelan, Perumahan Sri Amur, dan Fun Park Paradise. Sisa tanah atau sisa lahan yang belum dikembangkan yang dimiliki oleh perseroan itu mencapai 2,3 juta meter persegi. Jadi masih memiliki potensi ke depannya untuk bisa membangun proyek-proyek selanjutnya yang dari tanah yang belum dikembangkan ini. Berikut ini adalah rekam jejak perseroan. Jadi sudah didirikan dari tahun 1980, lalu proyek pertamanya itu di tahun 1985 di Perumahan Bekasi Jaya Indah terjual sebanyak 3.000 unit. Lalu 1988 sampai 1995 ini berhasil mengembangkan dan menjual perumahan Wisma Jaya, Usman Singgawinata, dan lain-lain. Sampai dengan tahun 2024, perseroan ini telah berhasil mengembangkan lahan tempat tinggal seluas 600 hektar dengan total penjualan rumah mencapai 40.000 unit. Dan total penjualan apartemen 2.500 unit. Dengan pencapaian yang diperoleh sampai dengan saat ini, perseroan memutuskan untuk memulai persiapan proses go public atau IPO. Lalu sampai dengan saat ini perseroan memiliki 75 karyawan bersamaan dengan entitas anaknya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO KASIX. Jumlah saham ditawarkan ada 320 juta lembar saham, tidak ada waran, persentase publiknya 15%. Harga pemegang saham lama ini di harga 100 dan untuk publik megang di harga rentannya 312 sampai 468, jadi tidak jauh gapnya padahal sudah didirikan lama perseroan ini. Harga-harganya apabila di harga 312 maka harganya di harga 390 atau naik 25%. Apabila di 468 maka harganya di harga 585 atau naik 25%. Harga ARB-nya apabila di 312, ARB-nya di harga 234 atau minus 25%. Apabila di 468 maka ARB di harga 352 atau minus 25%. Perolehan dana IPO saham 100 miliar sampai dengan 150 miliar. Padahal ekuitas perseroan itu mencapai 1,1 triliun. Masa book buildingnya sudah selesai, mas offeringnya rencananya 2 sampai dengan 6 Januari dan rencana listing pada tanggal 8 Januari. Perseroan akan masuk dalam papan utama. Underwriter ialah UOB Kay Hian Sekuritas. Rencana penggunaan dana IPO sekitar 59,4% ini akan digunakan perseroan sebagai modal kerja untuk mensukseskan pembangunan infrastruktur termasuk cut and fill dan pembangunan rumah di 2 proyek yang sudah ada sebelumnya, yaitu di Grand Nusa Indah dan Adigana. Lalu 27,8% digunakan perseroan sebagai setoran modal kepada entitas anak SPB dalam rangka modal kerja.
Sisanya akan digunakan untuk biaya operasional perseroan. Sampai dengan saat ini perseroan memiliki 5 entitas anak dan penyumbang kontribusi pendapatan terbesarnya yaitu dari SPB. Jadi dana IPO yang diperoleh perseroan itu akan digunakan untuk mengembangkan di developer dari 4, pertama dari Grand Nusa Indah Cilengsi, Adigana, dan Villa Bogor Indah. Paling tidak sisa unit yang belum terjual itu ada 3.169. Ini yang akan digunakan dari dana IPO. Lalu kalau dari kas internal ini proyek yang akan dikembangkan ada 3, ada Permata Nusa Indah Situasari, lalu Taman Krakatau dan Gria Permatasari. Ini ada 1.502 yang belum terjual. Jadi paling tidak totalnya itu ada 4.671. Lalu untuk pemegang sahamnya ini PT-PT semua dan terbesar dimiliki oleh PT Badra Arta, dan untuk lock-up period ini semua pemegang saham ada lock-up periodnya. Lalu untuk struktur bagian kepemilikannya di sini ada, pasti teman-teman juga sudah mengetahui juga dari sosial media lainnya bahwa memang Kasix ini ada terafiliasi dengan grup Kalbe Farma dan juga mitra keluarga karena masih satu owner, satu grup. Dilihat di sini kalau untuk perseroan sendiri secara tidak langsung ini ada terbesar dimiliki oleh PT Griansani Cakra Sadaya. Nah, PT Griansani ini juga pemegang saham mayoritas, yaitu dari mitra keluarga memegang 63,8%. Lalu PT Griansani Cakra Sadaya ini milik siapa? Nah, di sini ada paling tidak 6 PT. Nah, dan ke-6 PT ini juga sekaligus pemilik atau pemegang saham mayoritas dari Kalbe Farma. Jadi secara tidak langsung juga Kalbe Farma, mitra keluarga, dan Kasix ini masih dalam satu grup. Jadi menurut saya Kasix ini termasuk emiten yang besar juga, milik konglomerat juga, seperti itu. Berikut ini adalah profil dari Dewan Komisarisnya, sekaligus dari profil Dewan Komisaris dan juga direksi ini juga karena menjabat di grup Kalbe Farma dan juga mitra keluarga. Jadi baik itu properti, rumah sakit, dan juga farmasi semuanya ada bisnisnya. Lalu kalau kita lihat dari hubungan kekeluargaan ya memang ini masih dalam satu grup dan masih ada status kekeluargaan di dalam susunan pemegang sahamnya. Selanjutnya saya akan menganalisa neraca perseroan. Memang kalau dilihat secara neracanya, ini asetnya totalnya mencapai 1,2 triliun. Lalu untuk liabilitasnya sangat kecil, hanya 52 miliar, bahkan tidak ada utang bank sama sekali. Kalau kita lihat, sebenarnya perseroan ini bisa saja nggak perlu adanya IPO. Karena perolehan dana IPO sendiri itu paling tidak kan hanya 100 miliar. Sedangkan kas setara kasnya saja ini hampir menyentuh 100 miliar. Jadi tanpa harus adanya IPO pun sebenarnya perseroan mampu gitu ya untuk mencukupi dari modal kerja dan juga belanja modalnya. Bahkan di tahun 2023 kas perseroan saja ini mencapai hampir 200 miliar rupiah. Jadi ya sebenarnya ini bisa dibilang kita diajak cuan gitu ya dengan adanya IPO ini karena emiten ini sebenarnya emiten yang sangat sehat seperti itu. Liabilitasnya juga kecil paling tidak, berarti kalau dibandingkan dengan ekuitasnya, DER-nya itu maksimal hanya 5% saja, DER-nya hanya 5%. Ekuitasnya sebesar 1,1 triliun, jadi perseroan ini benar-benar sangat sehat, bahkan sudah tidak ada lagi suntikan modal dari pemegang saham. Biasanya perseroan yang mau listing itu adanya suntikan modal agar terlihat ekuitasnya itu besar gitu ya dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Next, kita masuk ke bagian laba perseroan. Dari sisi pendapatan memang cenderung naik turun. Di tahun 2021 299 miliar, 2022 meningkat 331 miliar, 2023 turun 309 miliar, dan sayangnya per semester 1 2024 ini ada penurunan dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Apabila disetahunkan pun ya pastinya pendapatan perseroan paling tidak hanya 270 miliar saja. Lalu pendapatan terbesar yang sebelumnya sudah saya singgung juga, pendapatan terbesar itu penjualan di daerah Cilengsi. Dan untuk laba bersihnya, ini pun akhirnya perseroan mengalami penurunan yang lumayan dalam dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau kita setahunkan. Memang kalau kita lihat ini seperti laba yang stagnan gitu ya, karena di 3 tahun sebelumnya laba perseroan itu hanya 90 miliaran saja.
Dan per semester 1 2024 apabila kita setahunkan laba bersih perseroan yaitu 82 miliar. Dan sebenarnya ya walaupun ada penurunan tapi profit marginnya ini lumayan gede nilai value-nya, profit marginnya, NPM-nya. Jadi di tahun lalu 2023 dari 309 miliar dapat membukukan laba bersih 92 miliar. Itu lumayan besar untuk segmen properti. Lalu untuk dividen dan perseroan akan membagikan dividennya itu sebanyak-banyaknya 25%. Lalu kita coba hitungkan berapa sih kisarannya untuk yield-nya. Jadi paling tidak apabila kita proyeksikan ini laba bersihnya 82 miliar, lalu ya kalau kita melihat dari adanya peningkatan, kita proyeksikan saja adanya peningkatan sampai dengan 100 miliar, laba bersihnya paling tidak kita bisa mendapatkan dividen itu 3% sampai dengan 3,7%. Next, kita masuk ke bagian arus kas perseroan dari aktivitas operasi dari tahun 2021 sampai dengan 2023 ini selinear dengan perolehan laba bersih perseroan, sehingga terlihat juga di sini bahwa memang kas perseroan itu sangat besar ya, salah satunya karena operasionalnya itu sangat menguntungkan. Terlihat di sini 2021 ada uang masuk 116 miliar, 2020 84 miliar, 2023 108 miliar rupiah. Dan sayangnya per 2024 ini anjlok dalam penerimaan kasnya itu dari operasional hanya 4,6 miliar. Sedangkan dari aktivitas investasi di sini ada terlihat uang keluar yaitu sebanyak 36 miliar. Mungkin salah satu penyebab perseroan akhirnya melakukan IPO ya karena kas yang didapatkan di semester 1 2024 ini jauh lebih kecil, yaitu hanya 4,6 miliar rupiah. Ya sebenarnya tanpa adanya IPO juga, berhubung kas perseroan juga itu sangat tebal gitu ya, itu tidak jadi masalah, atau perseroan juga itu pinjam ke bank juga itu pasti bisa gitu, pasti di ACC. Cuma mungkin karena perseroan ini lebih ke konservatif gitu ya, tidak ada atau tidak ingin adanya utang bank, utang berbunga yang ibaratnya itu akan membebani terhadap laba perseroan, ya akhirnya perseroan lebih memilih jalur IPO. Karena besarnya kas operasional yang didapatkan, sehingga perseroan mampu mendanai dari aktivitas pendanaan berupa dividen. Jadi paling tidak ini di tahun sebelumnya itu sudah membagikan dividen 2 kali di tahun 2021, 2023, dan di 2024 juga ini perseroan membagikan dividen sampai dengan 60 miliar. Dari aktivitas pendanaan di sini ada uang keluar sebesar 68 miliar. Jadi adanya penurunan kas, setara kas di semester 1 2024 sebesar 100 miliar. Berhubung perseroan ini masih memiliki kas yang kuat, di periode sama tahun lalu ini ada 198 miliar, sehingga semester 1 2024 kas perseroan tersisa 98 miliar. Ini kalau kasnya itu terbatas, pasti tidak ada pembagian dividen. Mungkin saja dengan besarnya di aktivitas investasi, pastinya ada utang bank yang masuk untuk mendanai belanja modal perseroan. Next, kita masuk ke bagian valuasi. Di sini saya ambil dari rentan harga 312 dan 468, total saham beredar ada 2,1 miliar. Pendapatan dan laba bersih saya setahunkan, pendapatannya 252 miliar, laba bersihnya 82 miliar. Total aset 1,2 triliun, total liabilitas ini 52 miliar. Ekuitas saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO, ini ekuitasnya 1,2 triliun. Lalu apabila di 468, 1,3 triliun. Market cap 667 miliar, apabila di 468, 1 triliun. Bayangkan saja, teman-teman membeli market cap-nya seharga 667 miliar sudah mendapatkan ekuitasnya 1,2 triliun. Book value-nya 593 perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar. Di 468, 616. PBVR perbandingan antara harga saham dengan book value. Book value-nya harga wajar 593, namun saham yang ditawarkan harganya 312, maka PBVR-nya 0,52 kali. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, teman-teman membeli market cap 667 miliar, memperoleh ekuitas 1,2 triliun. Maka dari itu PBVR-nya 0,52 kali. Apabila di 468, PBVR-nya 0,75 kali. EPS perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar. EPS-nya 38,7. PER perbandingan antara harga saham dibandingkan dengan EPS, maka PER yang ditawarkan 8 kali. Apabila di 468, 12 kali. Jadi memang secara valuasi ini yang ditawarkan sangat murah. Dan sepertinya ownernya ini mengajak kita untuk cuan. Lalu untuk ROE, perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas yang memang secara ROE ini kecil. Karena yang sebelumnya juga sudah saya singgung, laba bersihnya cenderung stagnan, lalu ekuitasnya ini sampai 1,2 triliun. Tapi hanya memperoleh laba bersih 82 miliar. Maka dari itu ROE-nya kecil, 6,5%. NPM yang sudah saya singgung sebelumnya ini lumayan besar.
pendapatnya 252 miliar, laba bersih 82 miliar, maka NPM-nya 32%. Maka dari itu perseroan ini perlu menggenjot lagi proyek-proyek develop lagi yang akan dibangun selanjutnya gitu ya, karena masih banyak lahan yang belum dikembangkan oleh perseroan. Sebelumnya juga sudah saya singgung, ini sangat kecil karena ekuitasnya 1,2 triliun, liabilitasnya ini hanya 52 miliar, tidak ada utang bank sama sekali. Apabila di plus 68, 3,9%. Next, kita masuk ke bagian underwriter. Underwriternya ialah UOB Kay Hian Sekuritas, di mana kita lihat secara historikal tidak ada yang mengecewakan sama sekali. Semuanya paling tidak untuk papan pengembangan dan juga utama itu perfect. Di sini yang terlihat merah hanya di papan akselerasi openingnya ARB, namun setelah itu langsung arah kembali. Kalau kita lihat secara historikal, ini openingnya itu pada arah, kebanyakan pada arah seperti itu ya. Terakhir yaitu ada fair, openingnya arah, walaupun closingnya itu turun, tapi closingnya ini tidak merah, masih ada kenaikan 2%. Maka dari itu paling tidak saya rasa untuk K6 ini tidak ada masalah pada saat listing nanti. Di sini saya juga membandingkan valuasi yang ada di emiten properti dari rentan asetnya itu 800 miliar sampai dengan 5 triliun. Memang kalau kita lihat masih banyak yang lebih murah dibandingkan K6, namun tidak ada masalah gitu ya, karena K6 ini juga salah satu ownernya itu masih satu grup dengan Kalbe Farma dan juga mitra keluarga. Di sini memang kompetitor terdekat ada MMLP, di mana PER-nya itu mencapai 52 kali dan market cap-nya 3,4 triliun. Dan apabila mencapai market cap tersebut, ya paling tidak K6 ada kenaikan 4 kali lipat. Namun ya kita tidak perlu berekspektasi tinggi, dengan adanya valuasi yang murah juga seperti ini, naik 2 kali pun ya itu udah bagus gitu ya pada saat listing nanti. Terakhir yaitu kesimpulan, saya tidak men-sharingkan tentang kesimpulan seperti video-video sebelumnya, karena menurut saya ini perseroan ya sangat bagus gitu ya untuk kita beli juga, itu tidak ada masalah. Karena apa? Karena baik itu dari background perseroan, lalu juga dari susunan pemegang saham perseroan, lalu dari penggunaan dana IPO, lalu dari neraca juga itu sangat tebal. Sebenarnya tanpa ada IPO pun itu perseroan masih menyanggupi dari adanya kas perseroan. Lalu dari laba bersih juga perseroan selalu untung gitu ya. Jadi sebenarnya ya IPO ini berbagi cuan gitu ya dengan para retail. Jadi sangat disayangkan kalau menurut saya gitu ya teman-teman skip di IPO ini. Tapi kembali lagi ini semua disclaimer on. Dan perseroan juga ini masih tetap membagikan dividen. Di tahun-tahun sebelumnya juga membagikan dividen. Valuasinya juga sangat murah gitu ya. Jadi tidak ada masalah, tidak ada yang minus di IPO ini. Underwriternya pun juga oke gitu ya. Pada saat opening itu sebagian besar itu arah semua. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ikut IPO ini. Yang jelas saya pasti ikut IPO ini. Seperti itu. Disclaimer on, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi beli jual skip mengacu pada rekomendasi saham, dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton cerita saham IPO K6 dari awal sampai dengan akhir. Semoga video yang disampaikan bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.